penuntutan atau jika diputus bebas garing lepas di pengadilan dalam kasus akut penyidikan masih berjalan dan belum dihentikan serta belum ada putusan bebas atau lepas sehingga syarat pemberian rehabilitasi belum terpenuhi. Petitum angka 9 yang memohon agar termohon dibebankan biaya perkara ketika tidak ditolak karena permohonan pemohon ditolak seluruhnya sehingga sesuai pasal 222 ayat 1 KUHP junto hukum acara perdata yang berlaku secara otomatis pihak yang kalah pemohon yang harus dibanding biaya perkara kecuali jika pemohon termasuk tidak mampu dan telah mengajukan permohonan pembebasan biaya. Oleh karena seluruh petitum pokok permohonan ditolak, maka petitum subsidiar ex aequo et bono tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pemohon harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Allahu Akbar. Adil. Pra peradilan yang diajukan oleh pemohon ditolak untuk seluruhnya. Maka adil. Bebaskan kami syahda. Perhatikan pasal 381 tentang hukum acara pidana Hakim tidak adil. Nomor 21 garing PUU Strip 12 Romawi garing 2014 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili 1. Menolak permohonan pra peradilan pemohon sebelumnya. 2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nil. Demikianlah putusan pada hari Senin 27 Oktober 2022 oleh Hakim Hakim tidak jelas. Hakim tidak adil. Tersebut dibantu CCP Wahyu Nuryanto sebagai mengganti dihadiri kuasa pemohon dan Atas nama Tuhan, atas nama Tuhan. Bebaskan kawan kami. Hakim tidak adil. Bebaskan kawan kami. Hakim tidak adil. Atas nama Tuhan, atas nama hukum. Apa itu? Bebaskan kawan kami. Bebaskan kawan kami. Nama Tuhan dipermainkan. Keadilan buat siapa? Kawan-kawan, permohonan siapa ditolak? Sorakin yuk. Hakim tidak adil. Boleh sisi aja. Siti bahaya. Tunggu dulu enggak? Jangan lagi. Semakin ditekan, semakin lawan. Bebaskan kawan kami. 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 Copot hakimnya. Pensiunkan. Kawan-kawan, setelah mengikuti sidang putusan pra peradilan, Bebaskan kawan kami. bebaskan. Setelah mengikuti sidang putusan pra peradilan kawan kami Syahdan, Muzaffar, Del Pedro dan Harik, ternyata hasilnya semua permohonan kawan kami ditolak. Padahal pernyataan atau putusan hakim itu menjadi momen penentu kawan-kawan, apakah produk hukum kita itu digunakan untuk
kepentingan politik negara untuk membungkam suara rakyat, membungkam orang muda. Sudah banyak berita soal bagaimana penangkapan ini malprosedur, dipaksakan, tapi tidak menjadi sama sekali pertimbangan bagi hakim tunggal. Sungguh ini sangat mengecewakan bagi kami, kemunduran yang luar biasa. Bagaimana, siapa lagi yang harus kita percaya? Polisi? Tentu tidak, karena mereka menangkap dan memukul kita. Hakim? Tentu tidak. Hakim pecundang. Padahal momen ini juga menjelang Sumpah Pemuda ya kawan-kawan ya, yang mana semangatnya anti kolonial, anti penindasan, kita melawan ketidakadilan. Tapi apa? Negara, hakim, polisi, pemerintah mengkhianati semangat itu. Semangat anti kolonial, semangat perlawanan, semangat bahwa Indonesia lahir dari perlawanan anak muda terhadap ketidakadilan. Tapi justru ketidakadilan itu yang menimpa kita sekarang. Ini sungguh ironi kawan-kawan. Maka kita menyerukan untuk tidak berhenti, untuk terus ada di barisan dan mengawal kawan-kawan kita yang masih ada di dalam penjara. Kawan-kawan jangan lupa, ada 900 lebih termasuk 4 orang yang mengajukan pra-peradilan yang ditahan saat ini. Tidak cuma mereka yang mengikuti demonstrasi, tetapi juga para pejuang HAM, pejuang aktivis lingkungan yang baru-baru ini, misalnya Maba Sangaji yang juga ditolak kawan-kawan pra-peradilannya oleh hakim. Ini sangat mengecewakan. Maka dari itu, Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi bersama kawan-kawan lain juga yang bersolidaritas, anak muda terutama, kami mengajak untuk tidak bungkam, tidak takut. Kawan-kawan, tidak akan ada perubahan kalau kita bungkam. Maka dari itu, mari kita serukan perlawanan terhadap pembungkaman suara rakyat. Bebaskan kawan kami. Bebaskan kawan kami. Bebaskan Del Pedro. Bebaskan Del Pedro. Bebaskan Harik. Bebaskan Harik. Bebaskan Syahdan. Bebaskan Syahdan. Bebaskan Muzaffar. Bebaskan Muzaffar. Bebaskan semua tahanan masa aksi dan pejuang HAM. Bebaskan. Jangan diam, lawan. Terima kasih.
Penjaga tapi aktivis lalu dibungkam. Boti tidak percaya. Protes adalah hak Indonesia. Melakukan brutalitas. Betul. Protes adalah hak. Semakin melawan, semakin ditekan, semakin melawan. Al-Korps Al-Bastard. Kami ini bukan penjahat tapi masyarakat Indonesia. Kawan kami bukan kriminal. Kawan kami bukan kriminal. Kawan kami bukan provokator. Kawan kami bukan kriminal. Pemerintah yang goblok itu. Bebaskan kawan kami. Bebaskan kawan kami. Bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi. Apalagi misalnya menyebabkan konsentrasi terhadap penempatan ruang gerak daripada sipil. Dan kawan-kawan kita yang mengikuti aksi bukan kriminal. Mereka adalah pejuang HAM. Mereka adalah orang-orang muda yang berani terhadap tindak kebugaman yang dilakukan oleh rezim Prabowo Subianto. Maka penahanan terhadap kawan-kawan kami adalah bukan hanya tidak sah, tapi juga adalah bentuk dari rezim Prabowo untuk membungkam aktivis semuanya. Penolakan putusan adalah bentuk pembukaman. Bebaskan kawan kami. Bebaskan kawan kami. Bebaskan kawan kami. Bebaskan Del Pedro. Bebaskan Del Pedro. Bebaskan Syahdan. Bebaskan Syahdan. Bebaskan Muzaffar. Bebaskan Muzaffar. Bebaskan kawan kami. Bebaskan kawan kami. Bebaskan kawan kami. Bebaskan kawan HAM. Bebaskan Hari Kadar. Bebaskan Hari Kadar. Bebaskan kawan kami. Bebaskan kawan kami. Bebaskan kawan kami. Bebaskan kawan kami. Hakim harus membuktikan bahwa produk hukum bukan alat penindaskan. Betul. Bebaskan kawan kami. Bebaskan. Kawan-kawan dari orang muda gerakan muda lawan kriminalisasi akan membacakan membenarkan bahwa seolah-olah yang penanganan terhadap peristiwa kerusuhan di 25 Agustus itu tertangani. Padahal mereka tidak pernah menyentuh, tidak pernah melakukan penegakan hukum kepada siapa sebenarnya. Dan teman-teman aktivis serta mahasiswa semuanya, para pemuda dan lain sebagainya, bahwasanya kami bersuara, kami masyarakat sipil yang bersuara hanya untuk keadilan, tetapi malah kami dibungkam, dikriminalisasi, bahkan dipenjara. Kawan-kawan bisa lihat para koruptor yang berkeliaran sampai mana titik pemerintah ini mengawal. Seakan-akan negara ini abai. Kita hari ini melihat hukum seakan-akan hanya orang yang bersuara keras kepada pemerintah hanya di penjara, tetapi orang-orang yang bisa bersilat lidah dengan pemerintah, dengan penjilat para pemerintah malah dibebaskan. Kami meminta hak dan hukum, bagaimana undang-undang yang menegaskan bahwasanya kebebasan untuk masyarakat sipil untuk bersuara. Hari ini kami dikecewakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih. kawan kami akan bacakan deklarasi orang muda. Kami menolak tunduk, kami menolak dibungkam. Senin 27 Oktober 2025, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rezim Prabowo Subianto hari ini. Tapi juga keluarga. Ada keluarga yang ditinggalkan, ada anak yang harus menunggu ayahnya, dan ada ayah yang tidak bisa mencari nafkah. Bayangkan kawan-kawan, ada hati ibu yang bersedih, ada hati ibu yang menangis setiap malam. Kawan-kawan, tadi kita melihat bahkan ibunya Del Pedro itu sampai pingsan. Kawan-kawan, sampai pingsan. Dan ini nggak cuma terjadi kepada kawan-kawan kita yang mengajukan pra-peradilan, kawan-kawan. Hati-hati yang menangis, hati-hati yang menjerit, keluarga, itu terjadi juga ke 900 tersangka lainnya. Maka dari itu kawan-kawan, jangan diam, harus kita lawan. Kita lawan pembungkaman ini, kita lawan kriminalisasi ini sampai teman-teman kita bebas. Bebaskan kawan kami. Bebaskan kami. Dilontarkan oleh kawan kita Del Pedro. Kawan-kawan orang muda ya. Orang muda
semakin ditekan, semakin melawan. Sekali lagi, orang muda semakin ditekan, semakin melawan. Ini anaknya Syahdan Husein,